antimatter being used as such? Well, it's never been generated in significant quantities before. It's a way of studying the origins of the universe. To try to isolate what some people call the God particle. Research. God particle? Pernahkah kamu bertanya dari mana semua yang ada di alam semesta ini berasal? Mengapa bintang-bintang bisa bersinar? Mengapa planet dapat terbentuk? Mengapa tubuh manusia memiliki massa? Dan yang paling mendasar, mengapa sesuatu bisa ada daripada tidak ada sama sekali? Selama ribuan tahun, pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh filsafat, agama, dan berbagai kepercayaan manusia. Namun dalam 1 abad terakhir, para ilmuwan mulai mencoba mencari jawabannya melalui sesuatu yang jauh lebih kecil daripada debu. Mereka membongkar atom. Mereka memecah partikel-partikel penyusun alam semesta. Dan dalam pencarian itu, mereka menemukan sebuah misteri yang begitu penting hingga media menjulukinya sebagai partikel Tuhan. Tapi apakah partikel Tuhan benar-benar berkaitan dengan Tuhan? Mengapa penemuan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah sains? Dan apa yang sebenarnya ditemukan para ilmuwan di bawah perbatasan Swiss dan Prancis di sebuah laboratorium raksasa yang menghabiskan miliaran dolar? Hari ini kita akan menyelami kisah luar biasa tentang Higgs boson, partikel yang dijuluki partikel Tuhan. Sebuah perjalanan yang membawa kita dari awal alam semesta hingga ke batas pengetahuan manusia. Sejak zaman Yunani kuno, manusia telah mencoba memahami apa penyusun dasar alam semesta. Filsuf bernama Demokritus berpendapat bahwa segala sesuatu tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ia menyebutnya atomos. Berabad-abad kemudian, gagasan itu berkembang menjadi ilmu fisika modern. Pada awal abad ke-20, para ilmuwan menemukan bahwa atom ternyata bukanlah benda paling kecil. Di dalam atom terdapat proton, neutron, dan elektron. Lalu mereka menemukan bahwa proton dan neutron juga tersusun dari partikel yang lebih kecil lagi yang disebut quark. Semakin jauh manusia menggali, semakin rumit alam semesta terlihat. Akhirnya lahirlah teori yang disebut model standar fisika partikel. Teori ini menjelaskan hampir seluruh partikel dasar yang diketahui manusia. Namun ada satu masalah besar. Model standar mampu menjelaskan bagaimana partikel berinteraksi, tetapi tidak mampu menjelaskan mengapa partikel memiliki massa. Mengapa elektron memiliki berat tertentu? Mengapa quark tidak bergerak seperti cahaya? Mengapa benda-benda dapat memiliki bentuk dan ukuran? Tanpa massa, tidak akan ada planet, tidak akan ada bintang, tidak akan ada manusia. Bahkan atom tidak akan pernah terbentuk. Ini adalah lubang besar dalam pemahaman manusia tentang alam semesta. Dan untuk menutup lubang itu, para ilmuwan membutuhkan teori baru. As a layman, I would now say, I think we have it. A scientific discovery this evening. It is making huge headlines across the globe, something truly historic. Researchers tonight say they think they have finally discovered the so-called God particle. God particle has been found. We're celebrating the fact that we have found a new particle never seen before in Mother Nature. So what is the God particle and just what does it do? Well, in one sense, it is the missing link to this massive equation. Pada tahun 1964, seorang fisikawan muda asal Inggris bernama Peter Higgs mengajukan ide yang sangat aneh. Ia membayangkan bahwa seluruh alam semesta dipenuhi oleh medan energi tak terlihat. Medan ini ada di mana-mana. Di ruangan tempat kita duduk, di antara bintang-bintang, bahkan di dalam tubuh kita. Medan ini kemudian dikenal sebagai medan Higgs. Menurut teorinya, ketika partikel bergerak melalui medan tersebut, mereka mengalami hambatan. Semakin besar interaksi sebuah partikel dengan medan Higgs, semakin besar pula massanya. Bayangkan kamu berjalan di sebuah ruangan kosong. Kamu bisa bergerak dengan mudah. Sekarang bayangkan ruangan itu penuh orang. Pergerakanmu akan melambat karena harus melewati kerumunan. Begitulah kira-kira cara kerja medan Higgs. Partikel-partikel tertentu bergerak lebih sulit dibandingkan partikel lainnya. Dan efek itulah yang kita kenal sebagai massa. Jika teori Higgs benar, maka harus ada bukti keberadaan medan tersebut. Dan bukti itu adalah sebuah partikel baru. Partikel yang kemudian dikenal sebagai Higgs boson. Masalahnya, partikel ini sangat sulit ditemukan. Begitu sulit sehingga selama puluhan tahun, banyak ilmuwan meragukan apakah partikel itu benar-benar ada. Untuk menemukan Higgs boson, manusia membutuhkan alat yang belum pernah ada sebelumnya. Maka dibangunlah sebuah proyek raksasa bernama CERN. Di bawah tanah sepanjang 27 km, dibangun sebuah terowongan melingkar. Mesin itu dikenal sebagai Large Hadron Collider atau LHC.
Mesin ini menjadi alat ilmiah terbesar dan paling kompleks yang pernah dibuat manusia. Cara kerjanya sederhana namun luar biasa. Partikel proton dipercepat hingga mendekati kecepatan cahaya. Kemudian proton-proton tersebut ditabrakan satu sama lain. Tabrakan itu menghasilkan suhu dan energi yang mirip dengan kondisi sesaat setelah Big Bang. Dengan kata lain, para ilmuwan mencoba menciptakan kembali kondisi awal alam semesta. Harapannya, dari tabrakan tersebut akan muncul jejak Higgs boson. Namun pencarian ini tidak mudah. Setiap detik miliaran tabrakan terjadi. Sebagian besar menghasilkan data yang tidak relevan. Para ilmuwan harus memilah informasi dalam jumlah yang sangat besar. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun dan menghabiskan biaya miliaran dolar. Tetapi mereka terus melanjutkan pencarian. Karena mereka tahu jika Higgs boson ditemukan, pemahaman manusia tentang alam semesta akan berubah selamanya. Tanggal 4 Juli tahun 2012, ribuan ilmuwan di seluruh dunia menunggu sebuah pengumuman penting. Di markas CERN, hasil penelitian akhirnya diumumkan. Para peneliti menemukan partikel baru dengan karakteristik yang sangat sesuai dengan prediksi Higgs boson. Ruangan itu dipenuhi tepuk tangan. Banyak ilmuwan menangis. Beberapa bahkan tidak mampu menyembunyikan emosinya. Setelah hampir 50 tahun pencarian, partikel yang selama ini hanya ada dalam teori akhirnya ditemukan. Penemuan ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah sains modern. Setahun kemudian, Peter Higgs menerima penghargaan tertinggi dunia sains, yaitu Nobel Prize in Physics tahun 2013. Dunia merayakan keberhasilan tersebut. Namun bagi banyak orang, pertanyaan baru justru muncul. Jika Higgs boson ditemukan, mengapa media menyebutnya partikel Tuhan? Faktanya, nama partikel Tuhan bukan berasal dari para ilmuwan. Istilah tersebut dipopulerkan oleh Leon Lederman melalui sebuah buku populer. Nama itu dipilih agar lebih menarik perhatian publik. Namun banyak fisikawan sebenarnya tidak menyukai istilah tersebut. Karena Higgs boson bukanlah bukti keberadaan Tuhan. Ia juga bukan partikel yang menciptakan alam semesta. Higgs boson hanyalah bagian dari mekanisme yang membantu menjelaskan asal-usul massa partikel. Meski begitu, penemuan ini tetap memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Semakin jauh manusia memahami alam semesta, semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Sains dapat menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja. Namun pertanyaan mengapa alam semesta ada sejak awal masih menjadi misteri besar. Di titik inilah sains, filsafat, dan keyakinan seringkali bertemu. Bukan untuk saling meniadakan, melainkan untuk mencari jawaban dari sudut pandang yang berbeda. Ketika manusia menemukan Higgs boson, kita tidak menemukan Tuhan. Kita juga tidak menemukan jawaban atas seluruh misteri alam semesta. Yang kita temukan adalah satu kepingan kecil dari teka-teki kosmik yang sangat besar. Namun justru disitulah keindahannya. Karena setiap jawaban melahirkan pertanyaan baru. Setiap penemuan membuka pintu menuju misteri berikutnya. Dari atom hingga galaksi, dari partikel terkecil hingga ruang angkasa yang tak berujung, manusia terus mencari, terus bertanya, terus mencoba memahami tempatnya di alam semesta. Dan mungkin pencarian itulah yang membuat kita menjadi manusia. Karena pada akhirnya, kisah tentang partikel Tuhan bukan hanya tentang fisika, bukan hanya tentang laboratorium, bukan hanya tentang ilmuwan, melainkan tentang rasa ingin tahu yang telah mendorong umat manusia selama ribuan tahun. Sebuah perjalanan tanpa akhir untuk memahami siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa sebenarnya rahasia terbesar alam semesta ini. Karena mungkin misteri terbesar bukanlah partikel yang kita cari, melainkan kemampuan manusia untuk terus bertanya dan tidak pernah berhenti mencari jawabannya.